Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu istiqomah dalam menjalankan setiap perintah Allah, dan menjauhi semua larangannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bagi seorang muslim, sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban untuk menunaikannya. Di dalam rukun Islam, sholat termasuk rukun yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, sholat merupakan bagian penting yang harus dikerjakan. Selain merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, sholat juga termasuk bentuk rasa syukur kita atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ada 5 waktu sholat yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan selagi dalam keadaan sehat dan mampu melaksanakannya. Dan jika kewajiban tersebut ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dalam pelaksanaan sholat, tentunya tidak boleh sembarangan, perlu mengetahui ilmu dan cara pelaksanaannya, agar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Melihat dari beberapa sumber, bahwa ada salah satu pelaksanaan sholat, yang justru pelaksanaan sholat tersebut tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ada yang sampai menyebutkan, hal tersebut sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Walaupun menurut saya, pandangan tersebut terlalu berlebihan. Lalu seperti apakah bentuk pelaksanaan sholat yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya? Untuk mengetahui jawabannya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah paham. Di dalam rukun Islam, sholat 5 waktu merupakan rukun yang wajib dikerjakan, sekalipun kita sedang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Bahkan karena sholat merupakan hal yang wajib dilaksanakan, sehingga meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan sambil duduk atau berbaring, dan jika masih tidak mampu, maka boleh dikerjakan dengan isyarat dan bisa juga dengan hati. Maka apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun ia masih meninggalkan ibadah sholat 5 waktu, yang sudah jelas fungsinya sebagai tiang agama, maka itu sangat tidak logis. Seperti dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam, dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Di dalam ajaran Islam, sholat bukanlah suatu ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Karena banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasul yang menetapkan dan mewajibkan melaksanakan ibadah sholat. Bahkan dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih, para ulama sudah menetapkan mana sholat yang hukumnya wajib dan mana yang hukumnya sunnah. Namun pada pelaksanaannya, banyak sekali orang-orang yang kerap menganggap enteng, sehingga tidak memahami cara dan praktik ibadah yang benar sesuai tuntunan Rasulullah, bahkan tidak mau untuk mempelajarinya. Sehingga pada akhirnya, sholat yang seharusnya menjadi ladang pahala amal, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru berubah menjadi bentuk ibadah yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, jauh dari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam melaksanakan sholat,
agar ibadah sholat kita sah menurut hukum fikih, dan baik menurut Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ibadah kita diterima, dan mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apakah pelaksanaan ibadah sholat yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya? Menurut beberapa sumber, sholat yang tidak disukai Allah adalah sholatnya orang-orang yang tidak disertai khusyuk dan tumaninah dalam pelaksanakan sholatnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, salah satu dari rukun sholat yaitu tumaninah, sehingga menurut madhab Imam Syafi'i, tidak sah sholatnya jika meninggalkan salah satu dari rukun sholat tersebut. Oleh karena itu, kebiasaan sholat yang salah seperti itu harus segera kita rubah dan segera diperbaiki sesuai dengan rukun sholatnya. Bahkan Allah dan Rasulullah sudah sering mengingatkan kita melalui dalil dan haditsnya agar tidak mengerjakan sholat seperti itu dan melakukannya dengan penuh ketenangan dan kehusyuan. Karena melakukan sholat tanpa disertai khusyuk, dan dilakukan dengan tergesa-gesa, atau terburu-buru, bisa menghilangkan ruh daripada sholat itu sendiri. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan, orang yang melakukan sholat dengan terburu-buru, sama halnya seperti seorang pencuri. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yang artinya, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti bagaimana orang yang mencuri dari sholatnya? Lalu beliau menjawab, yaitu orang-orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini disabdakan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabat. Kemudian ketika setelah Rasul selesai melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba datang seorang laki-laki, kemudian lelaki tersebut mengerjakan sholat sendirian. Dan ketika lelaki itu sholat, laki-laki tersebut melakukan gerakan ruku dan sujudnya, tanpa disertai jeda, atau tanpa tumaninah. Kemudian Rasulullah berkata, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, model ibadah sholat seperti itu, ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah. Atau seperti orang yang lapar, yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma, tanpa pernah merasakan kekenyangan. Untuk kesimpulannya, pelaksanaan sholat yang tidak disukai Rasulullah, yaitu pelaksanaan sholat yang dilakukan tanpa disertai dengan khusyuk dan tumaninah, atau dengan kata lain, dilakukan secara terburu-buru tanpa ada jeda. Walaupun memang setiap orang tidak bisa menyangkal bahwa masalah diterima atau tidaknya ibadah sholat kita, itu hak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita sebagai seorang hamba hanyalah berusaha melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.